Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bacaan teman kita dengan bacaan Fatihah sama-sama. Dengan niat Allah Ta'ala bukakan hati kita untuk Al-Quran Karim. Berikan cahaya pada hati kita dengan Al-Quran Karim. Dan berikan Al-Quran syafaat untuk kita hidup dunia dan akhirat. Wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله وصلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله ومن تبعه ووالاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya coba terlebih dahulu membacakan 3 ayat dari surah Fatir. Surah Fatir ada di juz ke-22. Ada di ayat 3, ayat 5, dan ayat ke-15. Saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya selalu berpesan pada diri saya, pada jamaah sekalian. Tidak ada guna kita masuk Islam kalau kita tidak punya iman pada Allah. Tapi tidak mungkin menjadi orang beriman kalau tidak masuk Islam. Ruh Islam kita adalah Al-Quran. Ruh Islam kita adalah Al-Quran. Jadi ketika Quran jauh dari kita, maka ruh Islam kita yang kita pegang lemah. Dan disinilah mulai masuk rong-rongan dari luar, sehingga kita labil. Sehingga kita kacau balau. Karena kita nggak punya pegangan. Di mana-mana negara ada pegangan negara sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan pegangan kita sebagai manusia muslim adalah Al-Quran. Ketika itu tidak jadi pegangan kita, kita galau, kita mencari-cari. Sama dengan sebuah negara tidak punya pegangan, galau, mencari-cari identitas. Ayat yang saya bacakan tadi ada dalam surah Fatir juz ke-22 ayat ke-3 dan ayat ke-5 dan ayat ke-15. Allah bicara tentang global manusia. Semua kita manusia. Manusia muslim, manusia kafir, manusia munafik, manusia yang baik, manusia yang jahat. Manusia. Allah bicara pada semua mereka. Semua berada dalam satu titik ini. Ketika Allah bicara menyebutkan dengan nama mereka, ya ayyuhan nas, artinya mereka masuk dalam titik ayat ini. Siapapun mereka, mau muslim, mau kafir,
Mau baik, mau jahat, mau semuanya ada di dalam ayat ini. Terserukan dengan sendirinya oleh ayat ini. Ya ayyuhan nas. Hai manusia. Tanpa peduli siapa mereka. Mau orang atas, orang bawah, orang miskin, orang kaya, jabat, tak pejabat, sama masuk dalam ini. Mau muslim, tak muslim. Hai ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Pesannya apa? Dalam ayat yang ketiga ini. Udhkuru ni'matallah. Ingat nikmat Allah. Ingat nikmat Allah, wahai kamu manusia. Kamu tidak hidup sendirian. Kamu nggak tumbuh sendirian. Kamu tidak wujud dalam bentuk hidupmu hari ini sendirian. Siapapun kamu. Kamu ada karena aku. Dan bukan cuma aku yang mengadakan kamu. Bukan cuma itu. Dan kamu tidak dapatkan selain dari aku yang menciptakan dan mengadakan kamu. Kamu tidak dapat selain dari aku. Siapa yang kamu cari yang bisa mengadakan kamu? Dan aku ceritakan tentang keberadaan kamu di muka bumi ini. Bagaimana caranya aku sudah ceritakan. Satu persatu detail. Di Quran, di kitab suciku. Aku cerita mulai dari kamu tetesan air mani. Kemudian darah. Kemudian daging, segumpal daging. Aku cerita itu. Kemudian janin. Aku cerita itu. Kemudian kamu keluar dari perut ibumu. Menjadi bayi, aku cerita itu. Aku cerita semua proses itu di kitab aku, Al-Quran. Sampai kamu muda, sampai kamu remaja, sampai kamu tua, sampai kamu sakit-sakitan dan kamu tidak berdaya, lalu kamu jatuh, tersungkur, kamu masuk tanah. Aku cerita itu semua di kitab suciku. Ingat itu, kata Allah. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Udah aku kasih kepada kamu kenikmatan itu semua dan tidak ada yang mengakuin bahwa mereka yang memberikan kenikmatan itu kecuali aku. Tidak ada yang mengakuin bahwa yang menciptakan kamu selain aku. Aku, kata Allah. Itu yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah. Allah suruh kita berpikir tentang diri kita. Udhkuru ni'mati allati. Apa yang paling besar dari nikmat ini? Nikmat hidup. Tapi nikmat hidup itu ada yang lebih besar lagi. Kalau hidupmu bersama dengan Islam, bersama dengan iman. Kalau kamu bersama dengan Islam pun belum cukup. Kalau kamu sudah beriman. Itu hidup. Hal min khaliqin ghairullah. Terus Allah kasih tahu kepada kita. Yarzuqukum. Yang ngasih makan minum kamu siapa? Ada enggak yang lain selain aku yang diciptakan. Dan aku yang kasih kamu rezeki. Hal min khaliqin ghairullah. Yarzuqukum. Yang ngasih kamu makan minum, rezeki. Coba sebutkan siapa? Maka sebuah kesalahan fatal ketika kita menghambakan kepada manusia urusan rezeki kita kepada manusia. Padahal yang beri rezeki Allah, yang kasih tahu cuma jalurnya lewat manusia. Sebuah kesalahan fatal. Manusia menjual imannya, menjual Islamnya, menjual harga dirinya di mata Allah yang mahal ketika dia menyerahkan urusan rezekinya kepada manusia. Dia bilang hanya dari manusia. Pada Allah tegaskan, tidak, kamu datang rezeki itu karena aku. Yarzuqukum. Aku kasih kamu rezeki lewat apa? Aku kasih kamu rezeki lewat langit. Aku kasih kamu rezeki lewat tanah. Aku kasih. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama' wal ar. Dari langit aku kasih kamu rezeki. Dari bumi aku kasih kamu rezeki. Dari langit kamu dapat rezeki dari Allah Ta'ala, hujan. Dengan hujan aku turunkan kamu dan kamu subur, kamu dapatkan kesuburan dalam bumi kamu, tanah kamu, air yang kamu minum adalah rezeki dari aku dari atas. Laut yang ada dari atas, sungai yang ada dari atas, aku kasih kepada kamu. Minas sama, dari atas. Wal ard, dan dari bumi. Dan di bumi segala-galanya. Dan kita datang dari bumi, keluar nanti ke bumi juga. Masuknya juga ke bumi kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama wal ard la ilaha illahu. Tak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa anna tu'fakun. Kamu mau dustain yang mana lagi? Kamu mau lupakan aku lewat mana lagi? Depan mata kamu kejadian hidupmu itu ada di tangan kamu. Aku lihatkan kepada kamu. Kamu rasakan itu. Fa anna tu'fakun. Kamu mau dustain yang mana lagi? Kamu mau ingkari, mau kamu tutup lagi yang mana? Atas, bawah, depan, belakang, semua Anda kontrol di bawah aku semua. Allah mengingatkan dulu kepada manusia. Karena manusia banyak lupa. Siapapun mereka muslim mau kafir terserah. Ingatkan dulu, kamu tidak hidup tanpa aku, kamu tidak hidup tanpa rezeki dari aku. Dan rezeki aku dari langit, dari bumi, semua aku kasih kepada kamu. Allah balikkan lagi asal manusia.
Tapi kembali ayat ketiga, ayat kelima Allah bilang, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq. Hei manusia, hidup ini pasti berakhir. Siapapun kamu, muslim, kafir, mukmin, tak mukmin, pasti berakhir hidup kamu. Berakhirnya adalah dengan umur kamu. Dan berakhirnya itu hanya sebatas ketika kamu tinggalkan dunia. Urusan selanjutnya masih berurusan lagi dengan Allah. Urusan selanjutnya masih berurusan lagi. Berakhir itu secara fisikal kita berakhir, nutup. Masuk dalam tanah, tidak lagi di dunia. Itu berakhir fisikal, material. Tapi urusan dengan Allah tidak berakhir. Tidak berakhir dengan kematian. Maka itu Allah bilang, inna wa'dallahi haqq. Janji Allah pasti, kata Allah. Janji Allah yang mana? Setelah kita berakhir. Janji Allah kita ngadep dia. Kapan kita ngadep dia? Ketika kita menutup umur kita. Akankah terjadi nanti di alam baru kita Allah akan tunjukkan kepada kita bahwa dia ada, berkuasa menentukan kehendak kita? Nanti kita lihat di tanah kita. Saat kita terkubur. Inna wa'dallahi haq. Janji aku pasti bahwa kamu mesti menutup hidup kamu, mesti. Dan kamu harus ngadep aku, mesti. Dan kamu harus bertanggungjawabkan hidup kamu sepanjang kamu hidup di bumi, pasti. Wa'dallahi haq. Janji aku pasti. Ada hal yang membuat kita lupa dengan janji Allah. Kita tidak sadar kalau kita hidup selalu di bawah kawasan janji Allah. Kita lupa itu. Selalunya seperti itu, manusia lupa dengan janji Allah. Dia pikir Allah tidak berjanji dan dia tidak buat perjanjian dengan Allah. Allah kasih tahu, sebab apa kamu lupa dengan janji aku? Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Yang bikin kamu lupa dengan janji kamu di hadapan aku dan janji aku kepada kamu adalah kehidupan dunia kamu itu sendiri. Kamu hidup di dunia itu, kamu lupa kalau kamu pernah buat janji dengan aku. Dan kamu lupa bahwa aku pernah buat janji kepada kamu. Dunia kamu bikin kamu lupa di mana kamu hidup. La taghurrannakumul hayatud dunya. Karena itu jangan kamu dilupakan, dilalaikan oleh jalan hidup kamu. Yang kamu hidup itu, yang terbatas itu, yang jangka waktunya terbatas, semuanya terbatas. Jangan kamu dilupakan oleh itu. Dan itulah pintu masuk kamu jauh dari aku. Kamu tidak kenal aku, kamu tidak khusyuk di hadapan aku. Dunia itulah sebabnya. Dan dunia itu Allah jelaskan di ayat yang lain. Innamal hayatud dunya la'ibun wa la'bun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Dunia kamu itu cuma sandiwara. Permainan. Kelalaian. Nampang-nampang, nonjol-nonjolin diri, sinetron. Menampakkan kehebatan masing-masing, bangga-bangga dengan hidup kamu. Tafakhurun bainakum. Nonjol-nonjolkan harta masing-masing, aset masing. Itulah dunia kamu, kata Allah. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Itulah hidup kamu dunia. Yang punya kedudukan tinggi, bangga dan nonjol-nonjolin kedudukan yang tinggi. Yang punya duit banyak, bangga dan nonjol-nonjolin duit yang banyak. Yang punya pengaruh besar, nonjol-nonjolin pengaruhnya yang besar. Itulah hidup kamu. Itulah hidup kamu, kata Allah. Yang merasa dirinya lebih, berlakon seolah dia lebih. La taghurrannakumul hayatud dunya, kata Allah. Maka itu jangan kamu dilupakan oleh kehidupan kamu yang nampak depan mata kamu itu. Yang sebenarnya cuma perhiasan dan lakonan sinetron semata. Jemaah yang dimuliakan Allah. Allah bicara dengan kita. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Di ayat ini ada lagi yang membuat kita lupa. Setan. Yang membuat kita lalai. Setan. Sehingga kita pikir dunia segala-galanya. Pertama, dunia itu sendiri melalaikan kita. Yang kedua, setan menggiring dunia untuk kita lalai. Kita lupa kalau ada Allah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Dua penyebab kita lalai. Dunia itu sendiri yang kita hidup, yang dengan sinetron, yang dengan perhiasan, yang dengan kebanggaan-kebanggaan, yang pengen nonjol-nonjol, itulah yang membuat kita lupa. Dan kemudian setan di belakang itu ngatur otak kamu. Setan di belakang itu ngatur jiwa hati kamu. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Terus Allah ceritakan siapa sebenarnya. Innasyaitana lakum adu. Aku kasih tahu sama kamu, setan itu siapa?
lakum adu. Setan itu musuh kamu. Di ayat yang lain Allah bilang setan tidak pernah mau bersahabat dengan kamu. Kalau dia bersahabat dengan kamu sebetulnya dia nipu kamu. Setan musuh kamu. Inna syaitana lakum adu. Setan itu musuh kamu. Kalau dia tampak baik sama kamu cuma dia berlagu. Dia bergaya saja. Fattakhidhuhu aduwwa. Allah bukan cuma ngasih tahu setan itu musuh kamu, enggak. Allah kasih tahu juga sama kita, hati-hati jadikan setan itu musuh. Fattakhidhuhu aduwwa. Jangan cuma setan nganggap musuh kamu itu musuh dia, dan sementara kamu tidak nganggap setan musuh kamu. Jangan macam itu. Setan nganggap diri kamu itu musuh bagi dia. Harusnya kamu punya prinsip jadikan dia musuh kamu juga. Kalau kamu tidak bisa mengimbangin permusuhan setan kepada kamu, kamu terjebak dengan setan. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwwa. Maka jadikan setan sampai kapanpun musuh kamu. Jangan pernah kamu pikir setan, iblis bertobat. Jangan pernah kamu pikir setan, iblis dimaafkan Allah, diampunin Allah. Karena tidak pernah ada ceritanya setan, iblis dimaafkan Allah. Oke, setan perkara makhluk yang gaib, yang tidak nampak. Cuma adanya waswasah, bisikan-bisikan saja. Setan cuma itu. Terus Allah gambarkan bentuk setan yang lain, bentuk iblis yang lain dalam bentuk yang nyata. Dalam bentuk yang nyata itu siapa? Bagian daripada setan, manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri. Yang diibliskan iblis, yang disetankan setan. Maka kamu dua-duanya ini, setan yang beneran, setan yang abstrak, dan setan yang berbentuk makhluk manusia yang diibliskan iblis dan disetankan setan, kamu jadikan dia musuh juga. Jangan kamu ikut. Di dalam surah An-Nas Allah bilang apa? Ya ayyuhan nas. Ya, dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Jadi di antara manusia adalah setan. Di antara setan adalah manusia. Ketika dia berperangai sama mirip, maka jadikanlah dia musuh. Kalau kamu mau selamat hidupmu di dunia, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan, iblis itu kerjanya ngajak orang-orang lain ikut bareng sama dia jadi setan, jadi iblis juga. Jadi memang dia sengaja mengkader manusia jadi setan, mengkader manusia jadi iblis. Perbuatan mereka macam itu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia mengajak pengikut-pengikutnya untuk ikut bareng sama dia masuk ke sa'ir, ke jahanam. Artinya dia giring orang-orang sama-sama dengan dia, ngajak orang lain juga masuk dengan dia. Dalam mana? Dalam jahanam, dalam sa'ir. Artinya dia buat kaderisasi di dunia ini. Setan dan iblis buat kaderisasi di dunia untuk ngajak yang lain-lain yang belum masuk jadi iblis, yang belum masuk jadi setan. Setan yang nampak dan setan yang tidak nampak. Allah Ta'ala bilang, inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Di ayat terakhir, ayat ke-15, Allah bilang apa? Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, Allahu wal ghaniyyul hamid. Manusia, masih tetap pada manusia, kita sebagai manusia, kamu itu ya, hidup di duniamu itu sangat lemah. Sangat lemah. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu miskin, kamu punya apa-apa. Kamu fakir, kamu punya apa-apa. Kata Allah, antumul fuqara. Kamu butuh sesuatu, pasti butuh sesuatu. Kalaupun kamu tidak butuh aku, kamu butuh sesuatu yang berkaitan dengan kamu sendiri. Kamu butuh kesehatan, kamu butuh dokter. Kamu butuh jabatan, kamu butuh dukungan. Butuh. Kamu butuh rezeki di dunia, kamu bilang kamu butuh kerja sama manusia satu dengan yang lain. Tapi pada dasarnya kata Allah, kamu itu butuh aku. Semua yang kamu butuhkan selain aku, kalau tidak sumbernya dari aku, berantakan kamu. Semua yang kamu butuhkan dalam urusan kamu di dunia, kamu tidak terkecuali dimanapun kamu berada, yang kamu butuhkan, kalau kamu tidak kaitkan dengan kebutuhanmu pada aku, berantakan kamu. Antumul fuqara ilallah. Kamu miskin, kamu fakir, kamu fuqara, kamu tidak punya apa-apa kalau tidak pakai aku. Jadi jangan kamu diperbodoh oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Semua kamu gantungkan kepada manusia, sementara manusia bergantung pada aku. Kamu minta kepada manusia, sementara manusia itu minta pada aku. Kamu bersandarkan kepada manusia itu, sementara manusia itu bersandar pada aku. Antumul fuqara. Semua kalian itu fakir di mata aku. Fakir, tidak punya apa-apa.
fuqara, antumul fuqara ila Allah. Nah, kita rasakan kebutuhan kita kepada Allah. Kita butuh dekat dengan Allah. Semusuh-musuhnya kita dengan Allah, pada saat ini kita terkejut bahwa kita pernah jadi musuh Allah dan pengen berdamai dengan Allah, tapi kadang-kadang waktu tidak sempat. Sekuat-kuat jahat-jahatnya. Manusia seperti itu. Antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Tapi Allah tidak butuh kamu. Kamu mau beribadah sudah. Kamu mau taat, kalau bertaat juga salah. Kamu mau sholat, dan mau sholat sudah. Kamu musuhin Islam, musuhinlah. Yang kamu tidak mungkin bisa musuhin aku. Kamu mau berusaha merusak agama ini, rusak. Silahkan rusak. Tapi tidak bakal rusak, karena punya aku. Kamu mau buat apa di bumi? Buat, kata Allah. Allah tidak butuh sama kamu. Wallahu huwal ghani. Allah tidak butuh. Allah ganti lagi selain kamu. Masih banyak lagi makhluk yang bisa Allah ciptakan selain kamu. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau kamu terus ngajak aku berperang, kalau kamu jauh terus dengan aku, kalau kamu udah peduli dengan aku, gampang aku selesaikan kamu. Aku ciptakan makhluk yang lain lagi yang bisa peduli dan taat sama aku. Tapi kebetulan kesempatan kamu masih hidup, kasih kesempatan, kata Allah. Yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Semua yang ada dalam pergolakan, perjalanan, putaran-putaran kehidupan itu, perubahan-perubahan kehidupan itu, semuanya bagi Allah gampang. Tidak ada yang sulit. Menghabiskan generasi pertama, menghadirkan generasi kedua, gampang. Tidak ada sulit bagi Allah. Membuka lembaran baru, menutup lembaran lama, gampang bagi Allah kalau Allah mau. Tidak ada sesuatu yang menyekat kehendak Allah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ketika kita membaca Al-Quran, bukan sekadar kita pengen baca, tapi kita lihat apa yang kita baca. Tempat itu karena seseorang. Allah bilang, ini ayat Quran untuk kamu. Aku kasih untuk kamu. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Al-Quran aku kasih kamu untuk kasih petunjuk hidup kamu. Semoga kamu selamat dunia dan akhirat. Allah hati kita, ya, bukakan hati kita, cahayakan hati kita dengan Al-Quran Karim. Kita mohon ampun kekurangan kita, kita mohon kepada Allah husnul khatimah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا شفيعنا في آخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.